Cerita dimulai di sebuah pulau bernama La Palma di negara Spanyol, di mana ada sekelompok wisatawan yang berkunjung selama liburan mereka selama musim panas. Seorang wanita muda menyadari bahwa dia telah kehilangan salah satu antingnya selama perjalanan dengan perahu, dan dia segera mulai mencarinya. Sementara itu, temannya memutuskan untuk pergi berenang. Ketika wanita muda itu tiba-tiba melihat ke bawah ke lantai perahu, dia melihat tubuh temannya yang sudah tidak bernyawa terbawa arus. Setelah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dia pun putus asa. Pengemudi berusaha menyalakan perahu untuk mengeluarkan krunya ke tempat yang aman, namun air mulai menggelembung semakin banyak, dan akhirnya suhu yang tinggi pun menyebabkan lantai kaca meledak. Sejak letusan gunung berapi setempat pada tahun 1949, Pulau La Palma yang tenang telah menghitung mundur hari demi hari hingga terjadi ledakan lain. Sebuah retakan telah muncul di sepanjang tepi gunung berapi, dan telah terjadi getaran bumi yang kuat di pulau itu sejak insiden yang terjadi pada tahun itu. Karena hal ini terjadi, ada kemungkinan bahwa sebagian besar gunung akan bergerak ke arah lautan, dan semua indikasi mengarah pada fakta bahwa sebagian dari kepulauan ini akan segera lenyap. Sementara itu, sebuah keluarga dari negara Norwegia memutuskan untuk merayakan hari raya besar di pulau itu. Frederick kemudian menyapa staf resor sebelum mengambil kunci kamar keluarganya. Setelah menikmati pemandangan yang menakjubkan dari balkon tempat mereka menginap, keluarga itu bersiap-siap untuk pergi ke pantai. Ketika Sarah memberitahu mereka bahwa dia menemukan anting yang tergeletak di lantai, dia mengatakan bahwa kemungkinan besar anting itu adalah milik penyewa sebelumnya. Menjelang sore, Mari dan Haukur berada di kantor untuk memantau alat pengukur suhu air pantai. Selama melakukan pemeriksaan rutin, keduanya mengamati bahwa alat itu telah berhenti berfungsi, dan mereka memutuskan untuk pergi ke lokasi itu untuk menyelidiki situasinya. Dengan mengikuti jalan setapak yang pendek, para ilmuwan dapat mencapai gua tempat peralatan itu dipasang. Setelah pemeriksaan pemancar selesai, Haukur menyimpulkan bahwa tidak ada masalah. Mereka melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu memasuki gua untuk sampai ke alat pembaca. Mari melihat adanya tetesan baru di dinding dan mengambil sampel air untuk diuji di laboratorium. Haukur menemukan puluhan kelelawar yang telah habis hidupnya ketika dia melihat ke bawah ke tanah. Dia kemudian memutuskan untuk memeriksa kualitas udara untuk memastikan bahwa kelelawar-kelelawar itu tidak dalam bahaya. Dalam usahanya, pria itu menyadari bahwa tingkat emisi karbon dioksida sangat tinggi. Meskipun tingkat ini belum menjadi ancaman bagi manusia, dia berpendapat bahwa inilah faktor yang menyebabkan kelelawar-kelelawar itu habis hidupnya. Dengan penuh kehati-hatian, para peneliti melanjutkan perjalanan mereka dan menemukan alat pembaca yang rusak dan perangkat yang tidak berfungsi. Pada saat itu, Haukur menyadari bahwa retakan di langit-langit gua jauh lebih besar daripada saat mereka berada di sana sebelumnya. Karena khawatir, para peneliti memutuskan untuk menemui Alvaro, seorang ahli gunung berapi yang memberikan bimbingan kepada Mari terkait penelitian doktoralnya. Dia mengatakan bahwa seluruh kota harus dievakuasi jika terjadi penyebaran informasi yang luas mengenai kemungkinan terjadinya letusan gunung berapi. Namun ketika dia mendengar teorinya tentang retakan yang dia temukan di dalam gua, pria itu memberitahu wanita muda itu bahwa dia tidak dapat mengandalkan satu informasi untuk sampai pada kesimpulan yang akan mempengaruhi seluruh pulau. Agar Mari dapat berkonsentrasi untuk menyelesaikan program doktoralnya, Alvaro menyarankan agar dia merupakannya. Merasa temannya kesulitan, Haukur memutuskan untuk berbagi informasi dengannya. Menurutnya, para ilmuwan Inggris mengusulkan 20 tahun yang lalu bahwa letusan baru dapat menyebabkan seluruh sisi gunung runtuh ke dalam lautan. Tenggelamnya sebidang tanah seluas sebuah kota ke dalam lautan akan mengakibatkan terciptanya tsunami besar, yang akan mengakibatkan kematian ribuan orang. Setelah mendengar hal ini, Mari mengungkapkan keyakinannya bahwa mereka harus memperingatkan penduduk untuk mencegah terjadinya tragedi. Namun Haukur berpendapat bahwa hal itu akan menimbulkan ketidakpastian yang luar biasa. Sejak Alvaro mempublikasikan pada tahun 2021 untuk memperingatkan orang-orang tentang letusan, ilmuwan itu mengaku bahwa dia hampir kehilangan pekerjaannya akibat tindakannya. Jika Mari melakukan hal ini, dia akan membahayakan pekerjaan dan kredibilitasnya. Alhasil, penasihatnya menyarankan agar dia mengabaikan data yang telah dikumpulkannya dan melanjutkan penelitiannya. Pada sore hari itu, Alvaro memutuskan untuk pergi ke laboratorium koroner. Akibat luka bakar yang disebabkan oleh gas yang sangat panas, dia mengetahui bahwa para korban yang berada di kapal yang tenggelam sehari sebelumnya telah habis hidupnya. Karena dokter menemukan kadar karbon dioksida dan sulfur yang berpotensi mematikan di paru-paru para korban, dia bertanya-tanya apakah aktivitas seismik gunung berapi yang menjadi penyebabnya.
Ketika dihadapkan pada pertanyaan ini, Alvaro menjawab bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi dia mulai merasa khawatir pada tingkat yang lebih dalam. Sementara Frederick dan keluarganya bersantai di tepi kolam renang, Jennifer memutuskan untuk berjalan-jalan setelah makan siang. Tak lama setelah itu Sarah pergi ke pantai untuk bermain bola voli dengan anak-anak muda lainnya yang menginap di hotel. Dalam sekejap, Frederick menyadari bahwa putra bungsunya telah lenyap entah kemana. Dengan ketakutan, pria ini pergi mencari Tobias dan meminta bantuan Sarah dan John untuk membantunya menemukan Tobias. Ketika Frederick akhirnya berhasil menemukan anak itu, dia bertanya kepadanya apa yang sedang dia lakukan di atas batu itu. Frederick kemudian mengetahui bahwa Tobias sedang mengamati migrasi penyu yang berangkat dari La Palma. Mari melakukan analisis terhadap sampel air yang dia kumpulkan dari gua malam itu, sementara rekan-rekan kerjanya berpartisipasi dalam kegiatan yang menyenangkan. Fakta bahwa sampel itu tidak mengandung mineral apapun yang dia temukan setelah melakukan analisis, ternyata air itu tidak membutuhkan waktu sebanyak yang dia perkirakan untuk mengalir menuruni batu dan masuk ke dalam gua. Proses ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 30 tahun untuk menyelesaikannya, dan selama periode waktu ini, air mengakumulasi mineral yang dibutuhkan agar proses ini berhasil. Retakan haukur yang ditemukan bisa meluas hingga ke puncak gunung, karena cairan itu dapat merembes ke dalamnya dalam beberapa hari atau minggu. Mari meminta rekan labnya untuk menemaninya ke puncak gunung, agar dia dapat menguji dugaannya dan melihat apakah dugaannya akurat. Sesampainya di lokasi, dia memvalidasi kecurigaannya. Saat itu, seorang peneliti dan yang lainnya sedang bekerja di laboratorium ketika mereka menerima peringatan gempa level 5. Selain itu, mereka juga mengamati adanya gas tingkat tinggi yang bergerak ke puncak gunung dengan adanya peringatan itu. Pada saat itu juga Alvaro muncul dan menyimpulkan bahwa Mari benar, oleh karena itu, dia memutuskan untuk memperingatkan garda sipil. Mari menyadari bahwa lubang itu semakin membesar saat dia mengukur ukuran retakan. Dia kemudian memutuskan untuk menelepon penasihatnya untuk memberitahukan perkembangannya. Alvaro memberikan perintah kepada Mari dan Haukur untuk meninggalkan peralatan mereka dan meninggalkan area itu sesegera mungkin, setelah dia menemukan bahwa mereka berada di lokasi yang menimbulkan ancaman. Selama pelarian mereka memberitahu orang-orang yang berkemah di gunung bahwa gas itu beracun. Untuk menghindari kematian, mereka semua melarikan diri bersama-sama. Dengan maksud mencoba menyaring asap, Mari membasahi beberapa helai kain dan menginstruksikan orang-orang untuk menutup mulut dan hidung mereka. Setelah tersandung dan jatuh ke tanah saat berlari menuruni gunung, wanita itu akhirnya pingsan. Beberapa jam setelah diselamatkan, wanita muda itu terbangun di rumah sakit. Dia meninggalkan ruangan ketika dia bertemu dengan penasihatnya. Alvaro memberitahunya bahwa Haukur selamat dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit saat itu. Namun orang-orang yang berkemah di hutan itu akhirnya kehilangan nyawa mereka. Setelah melakukan analisis putaran kedua terhadap informasi yang Mari dan Haukur kumpulkan, Alvaro menyimpulkan bahwa apa yang dikatakan oleh wanita muda itu benar. Tsunami akan berdampak pada beberapa benua, dan ini bisa menjadi bagian terburuk. Jutaan orang bisa kehilangan nyawa jika mereka tidak melakukan apa-apa. Dibutuhkan banyak uang untuk melakukan evakuasi agar hal itu bisa terjadi. Pada tahun 2004, tsunami menghantam Thailand, menewaskan kedua orang tua Mari di usia yang masih sangat muda, yaitu 10 tahun. Mari dan saudara laki-lakinya adalah satu-satunya anggota keluarganya yang selamat sebagian besar, karena kurangnya sistem peringatan yang memungkinkan orang untuk mengungsi. Wanita muda ini memahami pentingnya setiap menit ketika bencana alam sudah dekat. Hal ini dikarenakan dia telah melalui pengalaman traumatis yang mengubah jalan hidupnya selamanya. Setelah mendengar kisah tragis ini, Alvaro memutuskan untuk sekali lagi mempertaruhkan kredibilitasnya dengan meningkatkan kesadaran akan kemungkinan terjadinya tsunami. Sore itu, peneliti mengunjungi wali kota dan meminta bantuannya untuk mengatur pertemuan dengan pemerintah, karena nyawa semua orang di pulau itu terancam. Mari memutuskan untuk menelepon adiknya bernama Eric yang juga tinggal di pulau itu dan meminta dia untuk menemuinya di institut. Dia mengkhawatirkan keselamatan adiknya. Ketika dia akhirnya mendapat kesempatan untuk berpapasan dengannya, dia mengatakan kepadanya bahwa sudah waktunya baginya untuk kembali ke Norwegia dan dia akan membeli tiket pesawat untuknya. Eric pergi dengan marah ketika dia menyadari bahwa kakaknya menggunakan tsunami untuk menyingkirkannya. Setelah Eric tidak setuju dengan kakaknya, berita bahwa letusan mungkin akan terjadi di Cakrawala datang kepada Mari. Jika ini terjadi, keretakan akan terbuka secara permanen. Frederick dan keluarganya mengalami hubungan yang sulit, sehingga liburan akhir tahun mereka berjalan dengan buruk.
Setelah Sarah mengamati secara diam-diam pertengkaran antara kedua orang tuanya, dia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dan membeli tiket pesawat ke Madrid. Dia menelepon pamannya segera setelah dia tiba di bandara dan meminta pinjaman uang untuk membeli tiket dari Madrid ke Norwegia. Namun Jens mencoba membujuknya bahwa dia tidak boleh melakukan perjalanan untuk pertama kalinya sendirian. Tepat pada saat itu Sarah menutup telepon dan melanjutkan perjalanannya, membuat Jens khawatir dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pria itu kemudian mencoba menelepon saudara perempuannya untuk memberitahu dia tentang apa yang sedang terjadi. Namun Jennifer sibuk dengan hal-hal lain dan mengabaikan pemberitahuan yang muncul di perangkat selulernya. Mengingat bahwa awan abu saat ini sedang melintasi pulau, Alvaro memberikan instruksi kepada rekannya untuk menghubungi pengatur lalu lintas udara. Untuk mencegah terjadinya bencana, dia bermaksud untuk menghentikan semua pendaratan dan lepas landas, karena abu akan menyebabkan mesin pesawat berhenti bekerja. Letusan abu vulkanik terjadi pada saat itu juga, dan pesawat yang sedang dalam perjalanan ke Madrid tidak dapat membatalkan lepas landas tepat waktu untuk menghindari letusan. Setelah Jennifer menyelesaikan pembicaraannya dengan kakaknya, dia segera bergegas untuk memberitahu suaminya tentang berita itu. Saat mereka berenang di kolam renang resor, pesawat yang baru saja lepas landas jatuh, dan akhirnya pesawat pun habis setelah ledakan besar. Bertekad untuk menemukan putri mereka, pasangan ini memutuskan untuk pergi ke rumah sakit terdekat dalam upaya menemukannya. Segera setelah kejadian tragis yang mengakibatkan kematian sejumlah besar orang, Alvaro menyampaikan kepada timnya bahwa keluarganya saat ini sedang berada di atas kapal yang berangkat dari La Palma dan mendorong rekan-rekannya sesama karyawan untuk melakukan hal yang sama. Sebagai hasil dari tekad peneliti untuk tetap berada di pulau itu untuk memberikan bantuan kepada polisi dengan cara apapun yang memungkinkan, Mari diperintahkan untuk membawa saudara laki-lakinya dan meninggalkan pulau itu, karena peneliti percaya bahwa tidak seorang pun harus mengalami tragedi semacam ini dua kali. Namun wanita muda itu menemukan bahwa Eric tidak ada di rumah, dan pemuda itu tidak mengangkat teleponnya ketika dia menghubunginya. Setelah mencari putri mereka di seluruh rumah sakit, Jennifer dan Frederick menerima bantuan dari seorang polisi wanita yang memberikan mereka daftar penumpang yang naik ke pesawat. Mereka yang selamat dirawat di rumah sakit sudah dicentang namanya, namun ternyata Sarah tidak selamat dengan namanya yang tidak dicentang. Pasangan ini menerima berita paling menghancurkan dalam hidup mereka, bahwa putri mereka telah habis hidupnya. Namun ketika mereka kembali ke resor, mereka menemukan Sarah dan saudara laki-lakinya duduk di sofa di sebelah Jan. Keduanya memiliki reaksi yang sama saat melihat gadis itu, dan sekarang mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Sarah berdiri untuk memeluk kedua orang tuanya, dan kemudian mengungkapkan kepada mereka bahwa dia tidak jadi untuk pergi beberapa menit sebelum penerbangan dijadwalkan untuk berangkat. Mari langsung menemui Eric segera setelah dia menerima pesan darinya. Setibanya di sana, dia menemukan bahwa polisi memindahkan pemuda itu dari sebuah bar, karena keterlibatannya dalam perkelahian di tempat itu. Dalam upaya meyakinkan mereka untuk membebaskan adiknya, dia akhirnya menyerang seorang polisi secara tidak sengaja, dan akhirnya dia pun ditangkap dan dikirim ke penjara. Ketika Jens mengetahui bahwa keponakannya tidak berada di dalam pesawat pada saat kecelakaan, dia merasa lega, dan segera mulai menyelidiki ketersediaan kapal yang dapat mengangkut Jennifer dan keluarganya pergi dari pulau itu. Pada saat itu juga dia menelepon adiknya dan memberitahukan bahwa peringatan tsunami akan segera dikeluarkan. Bersama dengan keluarganya, Jennifer harus segera pergi ke sebuah pulau bernama Tenerife, dan menaiki kapal untuk menjauh dari La Palma sebelum situasi menjadi kacau. Jens memberitahu saudara perempuannya bahwa ada kapal feri yang akan berangkat ke Tenerife dalam 20 menit, dan dia memaksanya untuk berjanji bahwa dia akan naik segera setelah kapal itu tiba. Wanita itu dan keluarganya buru-buru menuju ke kamar mereka untuk berkemas, dan karena Frederick tidak dapat memanggil taksi, dia memutuskan untuk mencuri sebuah mobil untuk mengangkut keluarganya ke lokasi di mana mereka akan pergi. Dia tidak mengantisipasi pengejaran oleh pemilik kendaraan. Frederick memberikan perintah kepada istrinya untuk membawa anak-anaknya ke kapal feri pada saat itu juga. Meskipun dia akhirnya sampai di pelabuhan, kapal berangkat sebelum dia bisa naik. Dalam perjalanan, Sarah menghubungi seorang gadis resor yang ditemuinya. Dia menyarankan kepada Charlie untuk pergi ke Tenerife, karena dia harus mengejar penerbangan pulang sesegera mungkin. Alvaro menyadari bahwa peralatannya telah kehilangan sinyal ketika dia sedang memantau tingkat letusan yang akan terjadi pada hari itu. Dia kemudian menghubungi polisi untuk memberitahu mereka tentang bencana yang akan datang.
Mari saat ini dipenjara pada saat peringatan dikeluarkan, dan saudara laki-lakinya berusaha membujuk polisi untuk membebaskannya dari selnya, sehingga mereka berdua dapat meninggalkan pulau itu bersama-sama. Setelah mengamatinya di pelabuhan sendirian, John membantu Frederick menaiki perahu. Begitu pengemudi memulai perjalanan, semua orang menyaksikan letusan gunung berapi. Tepat pada saat itu seorang wanita tiba di tempat kejadian dengan seorang bayi, namun pengemudi menolak untuk mengizinkannya naik ke kapal, karena tidak ada lagi tempat yang tersedia untuk para tamu. Tergerak oleh keputusasaan sang ibu, Frederick memutuskan untuk memberikan kursinya kepadanya dan berjanji bahwa dia akan menemukan cara lain untuk meninggalkan pulau itu. Sementara itu, Alvaro asyik menikmati sebotol anggur di ruang tamunya, menunggu gilirannya untuk habis hidupnya. Pada saat itu Hawkur muncul dan menyampaikan kabar bahwa dia baru saja keluar dari fasilitas medis. Alvaro memberinya kabar terbaru tentang situasi dan menginstruksikan peneliti untuk menaiki perahu dan melakukan perjalanan ke Tenerife. Namun Hawkur tahu bahwa tidak ada cukup perahu di La Palma bagi semua orang untuk meninggalkan pulau itu, jadi dia memutuskan untuk mengambil gelas untuk menemani temannya. Dalam perjalanan diskusi mereka, kedua orang itu sampai pada kesimpulan bahwa mereka akan memulai perjalanan yang akan meninggalkan kesan abadi dan melakukan perjalanan terakhir ke gunung berapi. Setelah mengamati semua orang yang mati-matian berlarian di jalanan, Frederick sampai pada kesimpulan yang sama dengan Hawkur dan memutuskan untuk menerima takdirnya. Setelah itu pria itu menelepon istrinya untuk mengucapkan selamat tinggal dan duduk di trotoar di sebelah kantor polisi. Setelah dia meminta maaf atas pertengkaran yang mereka alami akhir-akhir ini, Frederick meminta Jennifer untuk merawat anak-anak dengan sangat baik. Sinyal terputus saat hal ini terjadi. Jens mulai menghubungi Hugo setelah mengetahui bahwa kakak iparnya masih berada di pulau itu. Dia meminta bantuan Hugo untuk menemukan lokasi yang paling aman di pulau itu di mana orang-orang dapat mencari perlindungan. Saat berada di kantor polisi, seorang polisi wanita menemukan bahwa Lahar telah sampai di kota. Segera setelah polisi wanita itu pergi, Eric mengambil kunci dan segera menuju ke sel untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Mereka kemudian melarikan diri dengan menaiki kapal menuju Tenerife. Namun setelah keluar dari kantor polisi, kedua orang itu bertemu dengan Frederick, yang menyampaikan kabar bahwa semua kapal telah berangkat. Eric berbagi dengan Mary dan Frederick bahwa dia biasanya melakukan penyelaman dari perahu, dan dia meminta mereka untuk ikut dengannya. Ketika mereka sampai di pantai, Eric menemukan kunci yang disembunyikan oleh kelompok sebelumnya di pasir. Namun mereka dihadang oleh seorang pria bersenjata yang mencoba mencurinya. Eric menyerang pria itu dalam upaya untuk meningkatkan peluangnya agar kakaknya tiba dengan selamat di Tenerife, tetapi dia akhirnya tertembak dalam usahanya, dan akhirnya dia pun habis. Mary tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan adiknya meskipun dia memeluknya. Setelah menyaksikan tubuh pemuda tak bernyawa yang tergeletak di atas pasir, Frederick menjadi marah dan melancarkan serangan terhadap orang yang telah menembaknya. Selama duel berlangsung, orang itu berusaha menenggelamkan Frederick. Namun Frederick menemukan sebuah batu di dasar laut dan menggunakannya untuk menyerang lawannya, lalu menenggelamkannya, dan akhirnya dia pun habis. Setelah dia berhasil melenyapkan lawannya, Frederick menggunakan pistolnya untuk menyeret Mary ke dalam perahu. Dia melakukan ini sambil secara bersamaan berusaha menjaga orang lain yang mendekati perahu pada jarak yang aman. Hugo memperkirakan bahwa setidaknya ada satu lokasi di Tenerife yang tidak akan terpengaruh oleh tsunami. Pada titik itulah gelombang-gelombang itu berkumpul sebelum melanjutkan penyebarannya. Gas-gas vulkanik melindungi mereka yang berdiri di sana dari tsunami yang melahap apapun yang dilewatinya. Segera setelah Jens menyadari bahwa ada jalan keluar dari bencana yang akan datang, dia segera menginformasikan informasi itu kepada bosnya. Namun dia dengan tegas menentang penyebaran informasi itu, karena dia tidak ingin dimintai pertanggungjawaban jika ribuan orang melakukan kesalahan dengan mengikuti rekomendasinya. Jennifer dan anak-anaknya cukup beruntung untuk dapat menaiki penerbangan yang akan membawa mereka pergi dari Tenerife. Tiba-tiba Sarah melihat Charlie yang sudah berada di bandara, sementara hanya tersisa 10 menit sebelum penerbangan dijadwalkan untuk berangkat. Selanjutnya, wanita muda itu meminta ibu dan saudara laki-lakinya untuk naik ke pesawat, dan kemudian dia pergi mencari temannya, meyakinkannya bahwa dia akan naik ke pesawat sebelum keberangkatannya. Kedua gadis itu akhirnya bertemu, tetapi Charlie memeluk Sarah dan memberitahunya bahwa dia harus mengucapkan selamat tinggal, karena dia tidak memiliki boarding pass. Untungnya, wanita muda itu berhasil menyimpan gelang yang seharusnya untuk ayahnya.
Karena Sarah sadar bahwa Frederick tidak akan tiba tepat waktu, dia memutuskan untuk menyelamatkan temannya. Setelah mengenakan pakaian pelindung dari panas, Alvaro dan Haukur mendaki ke puncak gunung berapi. Saat gunung secara keseluruhan mulai runtuh, mereka meneguk anggur terakhir mereka, dan akhirnya mereka pun habis. Setibanya di Tenerife, Mari dan Frederick merasakan dampak fisik dari runtuhnya gunung itu. Saat ilmuwan itu mengamati pemandangan melalui teropongnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa gelombang itu telah terbentuk dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju pulau ini. Gelombang itu akan menghantam Tenerife dalam waktu kurang dari 20 menit. Karena putrinya membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk kembali ke pesawat, Jennifer memutuskan untuk keluar dan mencarinya. Setelah mengetahui bahwa gunung itu baru saja runtuh dan jatuh ke laut, Jens memutuskan untuk mempertaruhkan seluruh reputasi dan pekerjaannya untuk menyiarkan siaran langsung, menginformasikan kepada masyarakat Tenerife tentang lokasi yang aman di mana mereka dapat mencari perlindungan. Seorang petugas keamanan menurunkan pria itu dari podium setelah dia memberikan koordinat yang tepat dari titik netral, yang merupakan lokasi yang tidak akan terkena dampak ombak. Pada saat yang sama ketika Jens memegang HP-nya, Frederick menerima pesan di HP-nya yang berisi lokasi tempat yang harus dia tuju. Dia dipenuhi dengan optimisme baru ketika dia menemukan koordinat itu, dan dia menyampaikan informasi ini kepada Mari. Keduanya kembali ke perahu, karena mereka harus mengelilingi pulau itu untuk mencapai tempat yang aman. Sarah dan Charlie naik ke pesawat hanya beberapa menit sebelum lepas landas. Wanita muda itu mulai mencari ibunya, tetapi kemudian menyadari bahwa Jennifer dan Tobias tidak ada di dalam pesawat. Sarah yang mengalami kecemasan yang luar biasa, menelepon ibunya dan menemukan bahwa dia tidak berada di dalam pesawat. Gadis itu memberitahu ibunya lokasi titik aman sebagai gantinya, karena mengetahui bahwa dia tidak akan bisa naik ke pesawat sebelum lepas landas. Jennifer mampu menguraikan koordinat dengan bantuan Tobias, dan dia mengetahui di mana lokasi itu berada. Beberapa menit kemudian ketika tsunami menghantam kota, pilot diberi izin untuk lepas landas, tetapi dia tidak dapat melakukannya karena ada retakan di tengah landasan pacu. Setelah pesawat tidak dapat bergerak, pesawat itu akhirnya dihantam oleh gelombang yang sangat besar, dan akhirnya Sarah bersama dengan penumpang lainnya pun terendam di dalam air. Mari dan Frederick saat ini berada dalam kondisi panik berpacu dengan waktu untuk tiba di lokasi, sebelum mereka ditelan oleh ombak besar yang dengan cepat mendekati mereka. Kedua orang itu memasuki celah besar yang dibuat di tepi pulau saat perahu tiba di lokasi yang ditunjukkan, dan akhirnya Frederick dan Mari pun merasa lega saat melihat kedua ujung ombak menyatu di belakang mereka. Mereka berhasil mencapai pantai tanpa insiden besar, dan mereka bertemu dengan beberapa orang yang selamat yang tiba tepat waktu. Karena Frederick tidak yakin apakah keluarganya berhasil selamat tepat waktu, dia bertanya-tanya apa yang terjadi pada mereka. Tiba-tiba pria itu terbangun dan memeluk putranya setelah mendengar suara putranya memanggilnya. Pada saat itu juga Jennifer muncul dan langsung melompat ke pelukan suaminya. Frederick menanyakan keberadaan Sarah, namun dia tidak menyadari bahwa wanita muda itu baru saja terlibat dalam kecelakaan yang mengerikan. Mayoritas penumpang di dalam pesawat pingsan akibat hantaman ombak yang menghantam pesawat, namun Sarah tetap hidup. Setelah menyaksikan kondisi Charlie yang tidak sadarkan diri, wanita muda ini menjadi putus asa dan berusaha keras untuk menghidupkannya kembali. Karena merasa bahwa gadis itu telah tak sadarkan diri, pramugari mendekati gadis itu pada saat itu juga dan mulai memompa jantungnya. Dengan meminta bantuan wanita itu, Sarah berhasil menyelamatkan temannya. Saat mereka keluar dari pesawat, mereka berdua menemukan reruntuhan kota yang ditinggalkan oleh tsunami. Beberapa menit kemudian helikopter penyelamat menemukan kedua orang itu dan membawa mereka ke lokasi yang aman, di mana semua orang yang selamat berkumpul. Begitu Sarah mendarat di pantai, dia segera mengenali keluarganya dan bergegas memeluk mereka, merasa lega melihat mereka semua baik-baik saja. Meskipun telah kehilangan satu-satunya anggota keluarganya karena bencana alam lainnya, Mari sangat gembira melihat keluarga Frederick bersatu kembali. Cerita diakhiri dengan ungkapan rasa syukurnya atas masa-masa menyenangkan yang telah dia lalui bersama Eric selama beberapa tahun terakhir, dan akhirnya Mari pun mengingat pesannya bahwa umat manusia harus mendengarkan alam ketika situasi dan kondisi tidak lagi aman.